Shalom, Jemaat GB Victory, umat berkemenangan ya Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya kasih, kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Sebelum kita renungkan kebenaran firman, yuk kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena cinta dan kasih-Mu yang sangat luar biasa kami boleh ada pagi ini. Kami mau renungkan kebenaran firman. Tuntun kami, berikan kami pengertian, berikan kami tuntunan Tuhan, untuk kami tidak salah di jalan-jalan kami. Berkati kami, pimpin hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, pimpin kami yang mendengar dan merenungkan bersama-sama. Biar Tuhan taruh di hati kami satu rema untuk kami jalani dalam hidup kami hari lepas hari dalam kebenaran firman. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita ada di bulan Juli dengan satu tema, Unity in the Body of Christ. Kita mau bersatu, kita mau ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Pagi ini kita belajar dengan satu tema di pagi ini, dengan satu judul, sepakat dan sejalan. Kita mau bagaimana mau sepakat? Kita harus sepakat di dalam langkah. Kita harus sejalan di dalam misi kita. Nats pagi ini kita ambil dari Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saya akan coba bacakan untuk kita semua. Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sahabat Victorious Devotion yang setia. Wow, senang sekali. Hari ini kita membahas satu tema prinsip penting di dalam kebenaran firman, di dalam kehidupan kita rohani, dan juga pelayanan kita bersama. Bagaimana kita sepakat dan sejalan, sepakat dalam langkah, sejalan dalam visi. Firman Tuhan yang terambil dari Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga tadi berkata bahwa berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Ibu yang kekasih, satu pernyataan yang sangat sederhana namun mendalam. Ya, pernyataan ini sederhana seperti Amos bertanya, bisakah dua orang berjalan bersama-sama kalau mereka belum sepakat? Jawabnya tentu tidak. Artinya kesatuan bukan kebetulan, tetapi hasil dari sebuah kesepakatan bersama yang di dalam bahasa Ibrani-nya kata berjanji di sini adalah ya'at. Apa itu ya'at? Ya'at artinya bukan hanya sekedar berjanji yang biasa, tetapi komitmen spiritual, menyatu di dalam arah dan tujuan. Itu arti kata ya'at di sini. Lalu kesetujuan bukan sekedar niat, tetapi sebuah komitmen. Katakan di dalam hati kita, komitmen. Sahabat yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang ingin bersatu tetapi belum sepakat soal arahnya. Di dalam gereja, keluarga, bahkan pelayanan, kita bisa berjalan berdampingan, tetapi belum tentu sejalan di dalam tadi, di dalam tujuannya, di dalam misinya. Tanpa kesepakatan, tanpa komitmen, kita bisa berjalan tetapi saling menarik arah yang berbeda. Ujungnya adalah kita tidak akan capai tujuan dengan cepat dan tepat waktu. Kesepakatan sejati sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mendengar suara Tuhan bersama. Di dalam kesehatian, di dalam kesepakatan Tuhan berbicara. Tanpa ada kesehatian tidak akan ada pernah suara Tuhan. Apa perlunya kesepakatan yang sejati? Menyelaraskan hati. Menyelaraskan hati dengan visi yang ada. Dan yang terpenting adalah komitmen untuk tetap berjalan bahkan di saat-saat kondisi-kondisi yang tidak ideal sekalipun. Itu pentingnya komitmen. Kalau kita tidak komitmen bisa bubar jalan. Tujuan rohani melahirkan kesepakatan rohani. Apa itu? Amos 3 ayat 3 tidak hanya bicara soal relasi manusia, ini juga bicara soal relasi kita dengan Tuhan kita. Apa hubungan sepakat dengan arah yang Tuhan kehendaki? Apakah kita berjalan bersamanya?
Kalau kita sudah sepakat, kita berkomitmen untuk berjalan bersamanya, maka kita akan berjalan tidak dengan rencana kita sendiri. Kesepakatan yang sejati dimulai dari kesepakatan. Kita sepakat dengan firman kebenaran Allah dan kehendak Allah tentunya. Kalau kita sepakat dengan firman-Nya, itulah kehendaknya, saya yakin dan percaya. Baru setelah itu kita akan bisa sepakat dengan sesama kita, dengan kekasih-kekasih kita di dalam pelayanan. Itulah yang dibilang unity in the body of Christ, seperti tema kita di bulan Juli ini. Bagaimana kita bisa unity in the body of Christ kalau kita nggak memiliki kesepahaman, kita nggak memiliki komitmen, kita nggak memiliki visi yang sama, misi yang berjalan bersama-sama. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk sepakat, untuk berkomitmen. Dalam Kisah Para Rasul sebagai teladan tentang kesepakatan, kita lihat teladan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Orang-orang percaya sehati dan sejiwa. Mereka bukan sekedar bersama-sama secara karakter. Karakternya berbeda, budayanya berbeda. Tetapi karena mereka sepakat untuk taat. Garis bawahi, sepakat untuk taat dan menanti kuasa Roh Kudus. Mereka ada di dalam penantian dan mereka sehati dan sepakat. Mereka memiliki satu sikap kesehatian untuk taat menantikan janji yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tatkala Dia naik ke surga, bahwa jangan pergi kemana-mana. Mereka menanti di Yerusalem dan mereka benar-benar sepakat. Mereka memiliki yang dikatakan yaat. Mereka memiliki perjanjian spiritual yang mengikat satu dengan yang lain. Mereka mengikat dalam satu misi yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Dan hasilnya kita tahu luar biasa. Gereja bertumbuh. Misi Injil melalui pencurahan Roh Kudus pada saat itu. Misi Injil meluas. Mukjizat terjadi, semua dimulai dari yang namanya kesepakatan. Dimulai dari yang namanya kesepakatan, kesehatian. Jadi penting sekali yang dikatakan unity in the body of Christ. Kita akan melihat sesuatu yang dahsyat, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa di dalam hidup saudara dan saya, yang bermula kedahsyatan yang terjadi dalam sebuah kesepakatan, di dalam sebuah kesehatian in the body of Christ. Dalam konteks ini, di dalam gereja kita GBI Victory, di dalam konteks keluarga lepas keluarga, bagaimana kita sehati menundukkan ego kita, menaruh kepada kehendak Allah dan taat, iyaat pada janji Tuhan, pada sesuatu yang spiritual di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana sikap kita saat ini? Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah saya pribadi sedang berjalan ke arah orang-orang yang Tuhan tetapkan bersama-sama dengan saya di dalam kesepakatan, di dalam iyaat itu sendiri? Apakah saya punya arah sendiri? Di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah pelayanan, saya punya arah sendiri untuk diri sendiri, untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok kecil, atau bahkan untuk ego dan nama besar kita. Mari kita singkirkan itu. Tapi kita mau iyaat, benar-benar taat di dalam kesepakatan untuk janji yang luar biasa yang akan kita terima tatkala kita bisa iyaat, tatkala kita bisa sepakat itu sendiri. Kesepakatan lahir dari sebuah kerendahan hati. Kesepakatan lahir dari sebuah kerelaan, kemauan untuk mendengar, untuk mengkoreksi kita. Kesepakatan itu juga lahir dari kasih Kristus yang mengikat saudara dan saya. Kesatuan tanpa kesepakatan akan rapuh. Tetapi jika kita sepakat dalam visi Kristus, maka kekuatan gereja, dari gereja mula-mula dahsyat terjadi di dalam hidup saudara dan saya melalui gereja Tuhan GBI Victory, tempat di mana kita bertumbuh bersama, tempat di mana kita melayani bersama, tempat kita diasah bersama, saling belajar mengampuni, mengasihi, tapi memiliki yaat, memiliki kesepakatan bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Sahabat GBI Victory yang selalu mendengar Victorious Devotion, saya yakin dan percaya kita mau berjalan bersama-sama
dan unity in the body of Christ. Mari kita sepakat di dalam arah, sepakat dalam iman, dan sepakat untuk memuliakan Kristus. Kiranya kita berjalan bersama-sama di dalam Iya'at itu sendiri. Kita satu di dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk berjalan searah dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tetapkan bersama-sama dengan kami melakukan misinya Tuhan. Tolong kami membangun kesepakatan rohani yang kuat, yang memuliakan Tuhan di tengah perbedaan, tapi kami bisa unity in the body of Christ. Kiranya kasih dan damai sejahtera Kristus bagi setiap kami. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih, sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.